Judulnya aja udah after office hour ya. Jadi ini aku pulang kerja, tolong bersahabat ya, jangan bikin emosi pertanyaannya ya. Yang tenang-tenang aja. Ya ampun, ini ternyata my dry shampoo seperti ini, putih-putih gini. Jadi tadi pagi aku pakai dry shampoo. Berarti kalau pakai dry shampoo yang kayak gini ini nggak boleh terlalu pakai di dekat kulit kepala, dan harus sering-sering disisir gini nggak sih, biar badai ya kan, kayak gini kan jadi badai nih. Oke, aku sudah pegang sisir di tanganku, jadi kita siap badai cetuar ya. Udah pink hari ini, kurang apa lagi, semuanya udah pink ya. Jam pink, baju pink, bibir pink, pipi pink, rok pink ya kan. Apa lagi yang pink? Kuncitan pink, tumbler pink, semuanya pink. Topi pun pink nih. WhatsApp. Aduh, tadi dulu. Nah, ini dimasukin sini. Yang ngelek. Nah, jamet. Kalau kayak gini kayak jamet. Nggak tahu jamet, nggak tahu cute ya. Cute juga ya, tapi kayak jamet. Tapi cute, nggak tahu deh. Nah, hari ini tolong kalian jangan minta sepil ya. Dari kemarin itu kalau aku tiap kali nyepil. Jadi apa? Jadi keblokir. Yang nonton jadi dikit. Biasanya yang nonton banyak, jadi berkurang, jadi seperempatnya ya. Ini aku waktunya minum jus malam. Kan aku bilang kemarin, aku tuh lagi mendetoks tubuh ya. Jadi malamnya minum jus aja gitu loh. Nah, ini tolong jangan dibikin emosi. Aku udah bawa bolpen love sama buku, ada buku di depanku ini ya. Aku mau nyatet kalori hari ini. Nih, catatan kalori hari ini ya. Catatan kalori sekarang tanggal berapa? Tanggal 12. Catatan kalori tanggal 12. Ini aku pakai ilmu kira-kira ya. Pagi jus 250 kalori ya. Terus tadi aku minum kopi americano dikasih green tea tanpa gula, anggap aja 200 ya. Kemudian nasi seupil 50 lah. Bandeng presto goreng 300, kayaknya banyak banget soalnya bandeng. Nasi seupil, kopi ya. Terus ini jus jeruknya 150. Itu baru nasi, bandeng, tahu, tempe 200, sambal 50. Oke, kita hitung berapa kalorinya. Jadi aku nih tinggiku kan 165, beratku sekarang 69 ya. Kalau pengen kalorinya itu nggak kebanyakan alias lagi cutting, lagi diet, itu aku konsumsinya 1200 sampai 1400. Kak jangan marah, kenapa lebih milih mencatat kan daripada pakai aplikasi? Males pakai aplikasi, udah apal, udah bisa ngira-ngira kalori. Tuh pakai aplikasi itu kejadianku 10 tahun lalu itu. Waktu masih bodoh-bodohnya dibodohin cowok. Nah itu masih bodoh-bodohnya dibodohin cowok, kagak ngerti, kagak bisa ngira-ngira kalori. Kalau makan nasi sedikit nggak lemes kak. Ini hari ke-12 aku diet, baru aku makan nasi. Biasanya kagak makan nasi ya. 250 tambah 200 berapa sayangku? Sama 500 ya. Ini 200
150 tambah 150 400 ya kan, 300 800 ya, tambah 400 berapa, 1200 ya, cakep. Kalori maksimal berapa? Kalau lagi maintenance 1700 1800 lah kayaknya. Coba IF juga enggak aku enggak IF. Jadi aku itu kan punya produk teh detox kan, yaitu yang aku minum buat ngebantu perutku tuh jauh lebih kempes nih. Kalian lihat ya, kalau nggak percaya kan, kemarin kan perutku kan mungil, menyembul gitu kan. Ini udah enggak loh, lihat tuh ya, kemarin kan parah menyembulnya, ini udah enggak. Ini asli aku pakai topi kayak gini kayak jamet, tapi lucu juga ya tuh. Jadi sekarang udah gini. Baby Voice Bekasi. Ini pemilihan apa ini? Baby Voice Bekasi. Gitu ya. Dah. Aku ngefans banget sama kakak. Aku sayang kamu. Pokoknya kalau kalian ngefans aku sayang kamu, aku cinta kamu. Kakak mau bikin acara meet up lagi, nggak mau ikutan. Ntar dulu, aku mau nyelesain e-buku yang paling baru, judulnya Exit Plan. Ini udah hampir selesai. Kalian siap-siap ya, aku mau nyelesain e-book aku yang paling baru ya. Siap-siap kalian. Soalnya aku mau launching. Aku sayang banget sama kamu. Aku sayang kamu juga. Ini kenapa kita jadi confessan? Hah? Aku mau jadi wanita tenang. Kalau mau baca yang wanita tenang tuh yang judulnya Menjadi Wanita Tenang. Ini e-booknya nih, cakep. Nih tuh, Exit Plan. Asik. Ya, ini kenapa kok ini kayak keluar dari badai dan semangat gitu ya ceritanya ya. Kak nyadarin aku banget ya, aku mau cegil lihat VT Cafe. Ya bagus lah, kan kalau mau cegil main ke sini ya. Kita berusaha tidak main cegil bersama. Nih gaya jamet gini lucu nggak? Enak nggak kalian? Kalau enggak ya udah aku lanjutin. Lucu deh kayaknya. Bisa nggak pacaran sama laki 70-an tapi aku 24, tapi dia bos aku, Kak? Enak kan kalau 70-an? Bisa apa dia? Paling minta disuapin, apa minta digantiin pampers. Tapi biasanya cowok tua itu pintar manipulasi ya. Jadi hati-hati, jangan pakai perasaan. Cowok itu makin tua makin pintar manipulasi loh. Ya. Nah, ini ya. Setelah membaca ini, kamu akan memiliki kekuatan untuk membangun hidupmu kembali. Wih, sangar yo. Membangun hidupmu kembali, bayang no. Wah, hidup ajur mumur bisa kembali. Jadi gini loh ya, kenapa sih aku kok, Kak, kamu tuh kenapa sih kayak repot-repot bikin konten lah, nge-live lah, bikin e-book lah. Kalian jangan kira aku tuh semata-mata pengen cari duit ya. Aku kan kerja. Aku ini kerja karyawan ya. Sembari ya aku ada bisnis sampingan juga. Jadi kalian jangan mikir aku tuh kayak demi cuan doang, enggak. Aku tuh spiritnya adalah nolongin orang-orang yang, jadi gini, perjalananku tuh sunyi dan aku sendirian. Sehingga aku pengen nggak ada lagi yang merasakan apa yang aku rasakan. Mulia banget kan? Mulia banget, bayangin. Mulia banget. Bayangin, mulia banget, kan? Anzai.
Tuh kan, jadi jamet karena lagi bergaya jamet, jadi jamet, ya kan? Nih, metal besar. Kak, kayak serengenge. Serengenge itu apa? Cahaya begitu ya. Kalau memenjarakan pelakor itu bukan sikap tenang. Wah, aku dihadiahin. Makasih ya. Sepil topi Mr. DIY. Mr. DIY. Mr. DIY. Kalian itu bisa menemukan hal-hal lucu yang bisa kalian mix and match di mana aja. Even di Mr. DIY. Gue gak dibayar nih sama Mr. DIY ya. Kakak dari kapan jadi pekerja kantoran? Sejak divorce. Ya dari dulu aku sebenarnya kantoran, terus sempat punya bisnis tok full ya kan. Itu. Nah, ini topnya aku dikasih temenku, kalungnya dikasih temenku. Ini beli sendiri. Kok banyak kayak yang dikasih temennya? Ya nggak tahu, temenku juga baik. Nih, ini beli sendiri ya kan. Kuliahnya dulu jurusan apa kakak? Jurusan HI ya. Jadi aku tuh belajar politik internasional. Jadi aku udah tahu ya akal-akalan barat itu udah paham aku. Akal-akalan barat tuh udah paham. Coba diputer kak, topinya pasti lebih imut. Nggak mau, tadi udah. Nih paling kayak gini doang loh. Nih. Emang imut? Nggak, bukannya imutan yang tadi. Oh gini ya. Watashi wa ayu desu. Ohayo gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Watashi wa ayu desu. Moshi ya, kayak cewek Jepang gitu maksudnya. Ngerti nggak sih? Ya, apa sih kalau ngomong? Apa ngomong bahasa Jepang? Ntar aku tanya dulu ChatGPT. ChatGPT kalau memperkenalkan diri pakai bahasa Jepang gimana gitu ya. Kakak mampir empek-empek Karma Galaxy. Minta kayak mana bahasa Jepang? ChatGPT. Kalau aku mau ngomong perkenalkan diri, pekerjaan, usia, itu pakai bahasa Jepang gimana? Tolong kamu tulisnya hiragana, hiragana, katakana, apa sih? Yang Latinnya juga ya, maksudnya cara spellingnya aku kan nggak ngerti. Aku lagi nanya ini biar kayak cewek-cewek Jepang gitu loh. Apa nih? Hiragana, katakana, oke. Hiragana itu huruf Jepang dasar. Katakana itu kata asing. Kanji huruf Cina. Loh. Kok kanji? Aku nggak mau belajar huruf Cina. Nih, watashi wa ayu desu. Watashi wa ayu desu. Udah bener tadi kan aku bilang. Watashi wa ayu desu. Namaku Ayu. Watashi wa sanju ni sai desu. Ya. Sanju ni sai desu. Watashi wa sanju ni desu. Watashi wa kontensku kurieta desu. Gue content creator. Ya, watashi wa kontensu kurieta desu. Oh, ChatGPT ngirain umur gue 32 padahal gue 33. Watashi wa komunikasyon no shigoto o shite imasu. Saya bekerja di bidang komunikasi. Asik. Ya. Watashi wa ayu desu. Sanju ni sai desu. Kontensu kurieta desu. Iya kan? Konten kurieta oshite imasu. Yoroshiku onegai shimasu. Ganbare. Arigatou gozaimasu. Oke. Udah ya. Tapi tiba-tiba ngomong bahasa Jepang. Arigatou gozaimasu. Tuh. Kalian mau nanya apa?
Mumpung aku lagi mood nih. Kakak, apa ini? Kak, di buku Exit Plan tuh ada tentang cara menemukan pekerjaan baru setelah off karena jadi IRT enggak? Intinya di buku Exit Plan itu, ini enggak, bukan yang detail ya, kayak cara nyari kerja gitu, bukan kayak gitu. Tapi yang jelas, kamu akan memiliki kekuatan untuk kembali berdaya dan notice opportunity. Karena keahlian kamu sama aku kan beda juga ya. Ya, aku bisa kembali ke dunia pekerjaan ya sebenarnya itu skill lama aku gitu kan, jualan gitu ya. Saran melawan stres dong, aku suka garuk-garuk aja sampai lecet tiap stres. Waduh sayang, kok bahaya gitu, kok garuk-garuk aja. Gini, aku kalau stres itu biasanya justru mendetoks diri dari energi-energi luar ya, biar nggak bocor. Jadi aku menyendiri dulu ya, puasa atau apa nih, aku juga jerawatan nih, puasa atau apa kayak gitu. Itu caranya aku kalau lagi stres, malah aku kayak gitu. Jadi cara aku terkoneksi dengan diri sendiri itu dengan mendetoks. Mang ada ya cowok lebih suka sama cewek yang kelihatan kasihan daripada cewek yang kelihatan pakai barang mewah. Iya, ada kali. Udah. Bisa baca buku sehari berapa kali, Kak? Kadang sehari kagak baca buku, Neng, kan gue kerja. Ini aja gue baru pulang nih kan. Bagus bajunya. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Mami cantik, ya ampun, keren banget. Screenshot nggak? Asik. Uhuy. Ulah. Kiu. Mau kemana? Udah cantik. Baru pulang, Neng. Beli di mana, Ika? Bajunya mau. Dikasih sama temen aku. Ya. Kiu. Asik. Baca buku ya kalau nggak bete aja. Maksudnya kalau nggak penuh kegiatan gitu loh. Kayaknya semua laki selingkuh, Kak. Kita nggak peduli. Gue tuh bilang kenapa gue bilang kayak ya udah biarin aja semua laki selingkuh, yang nggak selingkuh ada di kuburan, karena kita nggak peduli. Mau dia selingkuh kayak mau apa, selalu gue kagak peduli, cumi. Lu ngerti nggak? Hidup gue bukan cuma tentang lo. Jadi lo selingkuh atau enggak itu sama sekali tidak menentukan nilai diri gue. Jadi selalu mau selingkuh kek, mau lo kejengkang kek, yang menjelongop kek, mau lo ndelosor kek, mau lo gablak kek, mau lo ini apa, biarin. Instabus itu sekarang adanya teh detox. Ya. Kenal cowok royal tapi mesum. Ya tergantung kamu mau nggak dimesumin. Kalau enggak ya mendingan enggak. Royalnya kamu dikasih apa emang? Kalau gue sih kalau ada cowok nih ya royal ya kan, mesum, tapi ya gue hitung-hitung aja, rugi nggak gue dimesumin sama dia? Dia apa gue yang rugi? Gitu ya. Karena kalau cowok yang nggak gila ya, mereka tuh respect kita kok, nggak mesum gitu, ngerti nggak sih? Kayak menghargai kita gitu loh, nggak cuman tentang selengki doang, selangkangan doang yang dipikirin. Enggak, itu cowok apa itu? Ya pasti pelan-pelan juga gitu loh, ngerti nggak? Izin juga gitu. Kalau sama-sama mesum gimana, Kak? Selalu, kan gue bukan mucikari. Kenapa lu nanya ke gue? Gue tuh heran ya, kalian itu ya kadang bilang gini, Kak aku dikasih ini tapi aku harus diiu-iu dulu. Selalu lu mau diiu-iu kayak mau kagak kayak, kalau lu nyaman diiu-iu ya lu pakai kondom kayak apa kayak. Masa kayak gitu aja harus diajarin sih?
Kan gue kan bukan mucikari, kan gue bukan mami kalian gitu, gue nggak dagang kalian gitu. Ngapa lu nanya kayak begitu ke gue? Iya kan? Kakak cinta habis di suami orang, gimana kak? Kasihan suami aku, padahal suamiku baik banget ke aku. Serah lu, terserah lu. Ngapa lu suka suami orang? Gue tahu nih, lu kenapa suka sama suami orang? Karena lu tidak pernah menghargai diri lu sendiri. Lu tidak pernah menghargai diri lu. Lu menganggap diri lu sampah. Bener gak? Sampai lu haus-haus validasi sama suami orang. Suami orang ngasih lu apaan? Hah? Gue heran. Dunia isinya selingkuh mulu ya, gue heran ya. Nggak laki, nggak perempuan, dunia isinya selingkuh mulu. Kok bisa sih kalian tuh ada energi buat selingkuh gitu? Gue aja nggak tahu dah. Dapat apa sih kalian selingkuh itu? Gue heran deh, kalian tuh dapat apa sih dari selingkuh? Terus kok bangga gitu loh nanya di live? Meskipun kalian pakai fake account tuh bisa dilacak loh. Kok bangga gitu loh ngaku punya suami, selingkuh sama suami orang, cinta habis di suami orang. Gue nggak ngerti gitu loh. Apa kak nggak ada kerjaan banget apa gimana sih? Bete loh gue, apa kayak kalian tuh kok nggak paham ya kalau kalian tuh berharga ya? Apa sih yang pengen kalian rasakan dengan selingkuh sama suami orang padahal punya suami? Gue nggak sok baik, nggak, cuman kayak ngapain gitu loh, kayak emang lu kagak ada kerjaan apa? Kagak bisa cari-cari duit itu apa gitu? Hah? Heran, gue tuh kayak heran gitu, kayak hah? Lu punya laki nih, terus lu selingkuh, terus lu bilang cinta habis di laki orang. Gue nggak paham. Lu ngapain? Bokek banget apa? Apa nggak tahu gitu, nggak paham ya sama nilainya? Buang-buang energi tau nggak sih? Bener, buang-buang energi. Ini gatel banget minta digaruk, kayak apa ya, kayak kok nggak menghargai dirinya sendiri gitu loh ya. Butuh validasi, bener. Lu terus bangga gitu loh jadi selingkuhan suami orang, padahal lu itu punya suami juga. Dapat apa lu? Gue nanya, lu jawab nggak? Lu dapat apa? Dapat negara Indonesia lu. Kakak berapa harga Instabus? Nah ini dagangan nih, gue jualan dulu ya, gue marahnya nanti dulu. Harganya Instabus tuh 99.000. Lu beli aja di Sofianul Karim ya, toko Sofianul Karim. Tuh dah. Biarin gue omelin lu, aneh banget lagian. Lu ngapain lagi ngata-ngatain gue? Cara minumnya gimana kak? Bisa pagi atau malam? Sofianul Karim ya, gue gak mau sebut-sebut toko itu. Nanti gue diblokir lagi sama tok-tok. Bete gue. Gue tuh capek tau gak nyetir ya. Leher gue sampai sakit. Tapi gue masih sempetin nih nge-live buat kalian. Karena saking sayangnya. Mana cowok kalian itu, HTSan kalian itu yang katanya sayang sama kalian? Ada nelpon kalian? Ada sayang sama kalian kayak gini, ngomel-ngomelin kalian? Ada? Aku sibuk ngomongnya gitu. Gak ada kan?
Ngasih duit kagak, beliin makan kagak, bikin kalian berkembang kagak. Masih mending gue ini tiap malam begini ya, gue usahain tiap malam, kecuali emang gak bisa banget gue muncul, gue bikin konten di TikTok frequently. Cinta itu action. Cinta itu action. Gue cinta sama lo semua ya girl ya. Makanya gue tuh action muncul, invest, gue tuh invest. Cinta itu action, neng. Apaan? Cinta aku cinta kamu, aku cinta kamu. Giliran kamu butuh bantuan dia ngilang. Apa itu? Gue aja muncul buat kalian tiap hari, ya kan? Apa sih, tiba-tiba ada rasa karena aku pakai jasanya, aku juga kerja, jadi kita saling kerja sama, tapi kita gak aneh-aneh, udah selesai juga. Apa? Elah, ya elah, lu gara-gara ada rasa karena kerja bareng gitu. Ya elah, paling duit-duitnya juga sama mungilnya sama duit lo. Duitnya suami orang tuh sama kali mungilnya sama duit lo. Mendingan lu cari duit, pikirin tuh duit lu 10 kali lipat. Ngapain lu mikirin suami orang? Ada kerjaan bareng, duitnya sama mungilnya. Apa coba? Ayo lu bilang berapa duitnya. Awas lu ya kalau duitnya mungil juga, gue omelin lu. Biarin gue omelin, gue malah omelin lu. Lagi masa selingkuh sama laki orang karena ada kerjaan bareng. Cintaku habis di laki orang di situ. Oke, gue bete banget. Ani-ani pro aja malu loh sama profesinya sebagai ani-ani. Nah ini kok bisa gitu kok. Bangga banget gitu. Bangga banget sama laki orang kagak dapet apa-apa, duitnya sama-sama mungilnya. Kagak ada sepal-sepil dah, gue bete. Ntar kalau nyepil apa ya, ntar gue di anu, males gue. Gue gak mau jualan di TikTok, gue mau jualan ebook gue aja dah. Gue jualan ebook aja, males gue jualan produk orang lain. Ntar apa lagi diblokir lah, lo melanggar. Lah gue ngapain? Gue gak ngapa-ngapain juga. Gue gak ngapa-ngapain. Katanya melanggar. Lo gue ngapain? Melanggar dari Hongkong. Gue kagak jualan juga, gue mau ngomel-ngomel. Gitu loh. Bete loh gue dapat pertanyaan aneh. Cewek tenang kak, cewek tenang tuh kagak jadi kayak gedebong pisang ya, kayak orang mati. Cewek tenang itu, kalau gue kagak tenang, gue kagak didatengin rezeki. Gue ini udah tenang banget, lu jangan sok tenang deh. Lu ngelihat gue di sini kayak begini ya karena ketenangan gue, sehingga aura gue membuncah-buncah sehingga lu datang ke sini. Ini karena ketenangan gue. Lu kata gue kagak tenang. Cewek tenang kak, cewek tenang. Apa lu? Keluarkan bahasa Bekasi gue. Kagak damta emang. Ini apa sih infuser, kenapa sih? Infuser apa? Diffuser kenapa sih? Laki gue chat temen cewek seruangan, typingnya sayang, padahal cewek punya laki anak. Gue jadi malu jadi istri. Laki lu, laki duit mungil, kagak usah sok-sokan sayang-sayangan sama orang. Lu nambahin lo duit lo no, beras di rumah habis no, gagayaan sayang-sayangan. Ceweknya juga gelah lo gituin, panggil sayang. Kakak pas omset turun gimana? Ya tenang aja. Kalau omsetnya turun terus ya berarti lu harus ganti bisnis. Lah gue kan ganti bisnis juga. Lu kira bisnis gue cuma satu doang? Kakak pernah rugi gak? Ya pernah lah. Namanya juga pengusaha, entrepreneur.
resikonya kaya. Rugi itu biasa entrepreneur itu. Resikonya kaya. Kakak trauma nggak nikah? Nggak tahu dah. Gue mah gini-gini aja. Gue nge-live chill sama kalian, minum jus oren. Santai aja. Mau nikah mau nggak gampang. Udah gitu aja lah, ngapain sih dibikin susah? Trauma ngapain trauma? Udah ikhlas. Masa lalu ya udah. Masa lalu biarlah berlalu ya. Masa lalu biarlah masa lalu. Jangan kau na. Aku masa lalu. Biarlah masa lalu. Sungguh tuh ya, lagunya Mbak Inul sama Mas Adam, bukan Adam Levine ya. Adam Inul. Yang ceweknya petentang-petenteng, malah dia bilang insecure sama gue, istri, karena lebih cantik. Hah? Ceweknya petentang-petenteng, malah dia bilang insecure sama gue, istri karena lebih cantik. Hah? Gue gak nyambung. Terserah lu, terserah laki lu. Mau dia ngomong sayang sampai jempolnya meledak, ngapain lu peduliin? Ngapain lu malu? Kan tuh kerjaannya dia. Itu kan dia. Ngapain lu malu? Kan dia yang kagak punya akhlak, yang kelakuannya kedak jalan. Apa lu yang malu? Lu maknya. Bukan lu maknya. Ngapain lu malu? Kita itu tidak bisa mengontrol laki-laki, Neng. Ngapain lu merasa bertanggung jawab atas kelakuan gilaninya? Kelakuan yang gilani itu ngapain? Apa coba? Kan? Betul, kita nggak bisa ngatasin laki-laki, biarin lah. Iya, ngapain merasa malu? Capek banget. Dia yang berbuat, lu yang bertanggung jawab, ngapain? Udah minta cerai tapi dia nggak mau, ya emang nggak mau lah. Karena nggak gampang cari cewek yang bisa dibodoh-bodohin kayak lu. Udah digituin kagak lu buang. Men kira gampang cari cewek yang mau dibodoh-bodohin? Ya nggak mau lah, dia perlu image. Perlu jadi laki-laki yang kelihatannya keluarganya keren. Ya nggak mau lah. Emang lu kira ya cowok-cowok yang pada selingkuh dari bininya itu, lu kira kenapa nggak mau pada cerai dari bininya? Bukan karena cinta. Bukan karena cinta, karena mereka egois dan memikirkan image-nya sendiri. Karena lu masih bermanfaat. Lu kira mereka cinta sama lu? Kagak. Laki-laki itu tidak pernah mencintai. Mereka itu bergeraknya berdasarkan apa? Hormon, testosteron. Udah kayak mirip-mirip hewan ya, kayak gitu emang. Sedangkan wanita tuh kelemahannya di perasaan. Makanya gue muncul nih di hadapan kalian semua untuk menyadarkan kalian. Jangan subscribe Neraka Dunia. Bukan gue ini kayak lu pengen semua orang tuh rumah tangganya hancur, ya enggak. Gue kan bilang kalau lu gak suka, daripada lu protes, lu pergi tinggalin. Percuma lu protes ke gue kalau laki lu selingkuh tapi lu masih di situ nidurin dia. Hah? What's the point? Lu ngamuk-ngamuk dia selingkuh tapi lu tidurin tiap malam. Tapi gue bertahan cuma manfaatin duit dia karena royal. Itu gimana ya? Terserah lo. Kalau lo ngerasa dia masih ada manfaatnya, ya lo gak usah ngeluh-ngeluh. Iya kan? Serah lo. Berapa sih duitnya? Emang lo kagak bisa cari sendiri?
Gue nanya ya, kalian nih yang lakinya pada kasih nafkah lah, ya, lu dikasih berapa? 10 juta per bulan. Lu kira lu kerja lu kagak bisa dapet 30 juta, 50 juta per bulan? Bisa. Ngapain lu merendahkan diri lu demi duit segitu? Apalagi ada yang dikasih 2 juta per bulan nurut, ya Allah. Ngapain lu? Lu merendahkan harga diri lu demi uang mungil gitu ya. Kita tuh udah gak zamannya diinjak-injak, Neng. Karena kita berdaya. Gak bisa kita di-abuse lagi. Karena kita punya pilihan. Kita bisa bersuara. Kita punya kemerdekaan. Ya udah, apalagi kamu punya bisnis sendiri, emang duitnya dia berapa? Hah? Atau jangan-jangan dia selingkuh karena dia tahu dia pecundang, karena duitnya mungil dibanding duitmu. Biasanya kan kayak gitu case-nya. Duitnya mungil, biar egonya gak terluka, selingkuh lah dia. Saking mungilnya duitnya. Kakak pernah jatuh cinta nggak? Oh, aku jatuh cinta pada diriku sendiri. Aku jatuh cinta pada diriku sendiri. Ih. Kak, itu kayak narsisis dong. Enggak. Narsisis itu mereka pengen orang lain kalah. Mereka yang menang, sedangkan gue pengen kalian semua menang. Gue gak pengen menang sendirian. Gue pengen menang bareng-bareng sama kalian. Jadi gue bukan narsis. Kalau gue narsisistik, gue udah jadi ani-ani kali. Serius. Kayak film itu loh, film India yang di Netflix nih. Film India yang di Netflix. Gue sih baru lihat cuplikannya ya, judulnya Hak. Hak. Itu dia tentang poligami. Lu lihat deh. Lu lihat deh yang narsisistik siapa? Nih yang ini filmnya nih. Gue hak. Hak gue. Mana ya? Kok nggak ada sih? Apa ini single papa segala? Mana ya film? Gue nontonnya di itu di TikTok nih, bentar gue cariin. TikTok kali ya, film Hak film. Katanya ada di Netflix. Nampak kagak ada dah. Hak Netflix. Mana sih? Hak movie. Oh ya ini. Katanya ada di Netflix, kenapa nggak ada dah? Nih. Nih. Yang ini filmnya. Cewek ini dipoligami ceritanya. Yang rese siapa? Yang rese lakinya. Yang jadi flying monkey emaknya alias mertuanya, ya kan? Sama cewek itu ani-ani itu. Dia gendong anaknya, ya kan? Dia gendong anaknya, dorong anaknya. Lakinya gandeng tangan bini mudanya. Nangis tuh dia. Itu siapa yang narsisis? Ani-aninya kan? Merasa menang. Jadi narsisis itu menganggap orang lain kompetitor. Nah, ani-ani ini suka playing victim. Kan gue kan bilang ya, gue nggak bela ani-ani, gue nggak bilang istri saya. Kita lihat fenomenanya aja, bentar. Tunggu. Gue lagi ngecek kompor, takutnya gue lupa apa.
lupa iniin kompor ya kan. Suami aku posesif banget. Apa? Aku cantik dikit, suami posesif mulu. Ya soalnya dia tahu kalau kamu bisa dapet yang lebih baik, makanya dia alay. Kak, ajarin minta-minta ke cowok. Gue kagak ngajarin lu minta-minta, ngemis-ngemis ke cowok. Kalau lu bisa beli iPhone 17 sendiri, ya lu beli. Kalau cowok itu suka sama lo, dia akan ngasih lo. Tapi gue gak ngajarin lo minta-minta. Ngerti ya? Ngerti bedanya kan? Bedanya light feminim sama dark feminim. Light feminim itu lembut, ceria, memberi kasih sayang. Kalau dark feminine itu bukan ngejambakin orang, bukan ngomel-ngomel tantrum, bukan. Dark feminine itu diam dan pergi. Diam dan pergi. Gue nih ya, gue cerita ya. Kan kemarin iseng tuh lihat email yang lama gitu ya. Jadi kalau email ini kan chatnya ada terus kan di situ. Gue tuh iseng lihat ya kan. Gini, gue ngapain ya sama Cumi Gondrong ini, dia ngajak berantem, gue jawab. Ngapain coba? Capek bet ya. Kan gue baru belajar bahwa Cumi Gondrong itu tidak usah dijawab. Diemin aja. Jadi gue agak-agak menyesal, kok gue dulu ngapain ngejawab ya, gitu kan. Kak Ayu light atau dark? Kombinasi. Tapi gue kalau udah direndahkan, wah gue tinggalin. Serius, gue tinggalin tuh, gue gak peduli. Gue gak peduli lu kayak gimana. Gue mau pergi ya gue pergi. Jangan lu kira karena gue ini, katakan duitnya lebih dikit dari lo atau apa, terus lu bisa ngerendahin gue. No. Jangan suka ngerendahin orang hanya karena lu lebih kaya. Gitu ya. Aku dibilang gak butuh cowok. Terserah lu. Lu mau butuh cowok kayak mau kagak kayak, terserah lu. Itu urusan lu sama keluarga lu. Lah kalau lu kagak butuh cowok ya udah. Ini kok dingin ya? Bentar gue ambil sendal dulu. Gue ambil sendal gajah ini dulu nih, karena dingin. Kaki gue kedinginan. Lanjut Kak, cerita yang film Ani-Ani. Iya ini. Nih. Filmnya ini loh. Gak tau ini katanya ada di Netflix. Iya nih Netflix. Tapi kok gue tadi masuk ke Netflix kagak ada ya? Ini apaan judulnya dah? HAQ bener, kenapa kagak ada? Tapi ini kayak banyak film-film India yang lain. Gue lihat cuplikannya sih. Itu film India gitu, ceritanya Muslim. Terus dia tuh kayak punya istri banyak. Si Cumi Gondrongnya itu nikah lagi. Kakak tinggi badannya berapa cm? 165. Aduh, ini gue sakit nih karena gue tuh nyetir mulu. Ya Allah, lindungilah wanita imut ini ya Allah. Wanita mungil ini, gegernya boyok ya Allah, karena nyetir mulu ya Allah. Kakak kamu orang Surabaya tapi nggak medok loh. Ini tadi barusan medok. Oke.
Sebagai ortu dari anak cewek, kakak pengen dia nikah apa enggak? Terserah dia mau nikah mau kagak. Gue nggak tahu, gue nggak ada pengen. Serah anak gue mau jadi apa, serah deh. Yang penting gue didik dia dengan baik. Nanti dia biarin milih sendiri. Mau dia nikah mau kagak, serah. Yang cowok juga gitu. Mau dia nikah mau kagak, serah. Selalu dah. Udah gede ntar. Mak bapak gue juga sekarang gitu. Selalu, Neng. Udah gede ngapain gue atur-atur. Yang penting lu bahagia dah. Gitu. Cara menghadapi suami yang malah marah kalau kesalahannya diungkit. Ya ngapain lu ungkit? Kalau lu udah muak banget sama laki lu buang. Ngapain lu ngungkit-ngungkit kesalahannya dia? Capek. Gue juga kalau kesalahan gue diungkit juga gue sumpel mulutnya pakai lakban. Bisa diem gak lu? Lu kalau kagak suka sama gue lu pergi aja. Ngapain lu ngungkit-ngungkit kesalahan gue? Lalu juga lu masih di situ sama laki lu tapi lu ngungkit-ngungkit kesalahannya. Ngapain? Kurang kerjaan. Kagak ada kerjaan, kagak ada entah tuh gak? Gue tahu nih kenapa kalian bilang tambah cantik, soalnya gue pasang bulu mata. Ya. Yeah. Sepil skincare. Aku mah sepil. Gue dikira dodolan mana, terus live ku diblokir mana. Lek pengen sepil kalian tuh lihat di Igoy sana. Subscribe. Cara biar bebek stabil ya, ojo kakean mangan ae. Lek pengen awakmu ampi ya ojo kakean mangan. Mangane ya apa awakmu api. Jadi Joko mangane. Kenapa sih cowok udah putus masih sindir-sindir aku, terus dia yang deket cewek, aku yang disalahin mulu. Ada cowok lain di apa? Katain kasar, juga ngancem inilah itulah. Ngapain kamu masih nganggep dia hidup? Kalau udah jadi mantan itu udah bacain Yasin. Ngapain kamu anggap dia hidup? Capek-capek ngelihat dia nyindir lah, ngapain masih berteman? Blokir lah, mantan doang. Lagian kamu gak ada anak kan sama dia, kecuali kamu punya anak sama dia. Harus co-parenting. Lah ini kagak ada anak, ngapain? Kalau udah jadi mantan ya udah lu bacain Yasin, ngapain lu dengerin dia nyindir-nyindir? Apa coba? Kagak ada hidup banget. Aku yang punya anak aja aku blokir lah ya. Ngapain kagak ada anak? Punya anak, yang punya anak aja diblokir. Dia juga nggak nafkahin kan ya. Lagian mau diblokir mau nggak, kalau dia memang niat nafkahin ya nafkahin aja, kan tahu nomor rekening kita. Iya kan? Kalau dia nggak mau nafkahin ya udah, nanti dikasih rezeki sama Gusti Allah. Ya. Suamiku udah nggak nafkahin aku kak semenjak kenal pelakor. Ya ngapain masih kamu jadiin suami? Ngapain masih kamu jadiin suami? Kamu masih menyebut dia di sini suamimu. Dia nggak nafkahin kamu, berarti dia bukan suamimu. Ngerti? Sadar dong. Bangun. Bangun, girl. Posisi punya anak, mau kagak. Sekali dia nggak nafkahin lo bukan istrinya. Tabunganku udah habis selama rumah tangga sama dia. Udah mau kondo, kagak nafkahin, masih lo sebut suami. Lu ngabisin tabungan lu selama rumah tangga sama dia. Kenapa lu kagak buang aja dia? Lu tendang dia. Ya.
Dulu kamu berumah tangga berapa tahun? Belum mau berapa tahun, kayak apa urusan lu? Apa urusan lu nanya-nanya gue berumah tangga berapa tahun? Posisi udah pisah ranjang, kayak udah ngapain lu masih nyebut dia suami? Sono jalan ke pengadilan agama. Sini alamat lu mana, mau gue pesenin taksi? Mau 9 tahun berumah tangga, kayak mau 20 tahun berumah tangga, lu tuh udah dibuang. Ngapain lu masih di situ? Kagak dikasih nafkah, pisah ranjang, anaknya kagak dinafkahin, masih lu sebut suami. Ngapain lu masih di situ? Rumah lu mana? Sini, kasih alamatnya, DM ke gue. Besok ke pengadilan agama sono. Gue bayarin. Naik taksi yang cakep. Mana rumah lu? Atau charter mobil lah, gue transfer. Serius gue. Sehari cuma dikasih 50.000 buat anak. Serah. Gue males baca komen lu ya, panda. Udah hampir sebulan. Serah lu, terserah lu. Mau lu di situ kek, mau lu nangis darah, gue udah ngasih tahu lu. Serah lu. Iya kan? Aku DM gak dibales kak. Lu ngapain? Lu DM-nya ngomong apa? Iya, males gue ngomong sama lu. Udah dikasih tahu jawabannya. Iya. Siapa ya? Kalian tuh kan bisa ya ngelihat berita-berita kan ya, cowok-cowok yang NPD gitu. Ya gue nggak mau sebutin lah. Tapi kan kalian bisa kan lihat sendiri kan, terus kayak udah tahu kan polanya. Kagak ada linknya. Langling mulu. Nanti gue nunjukin gue belinya di sini, ntar diblokir lagi sama TikTok. Orang tujuan gue tuh di sini ngomel-ngomel kayak gini tuh biar kalian sadar. Kan gue bete, gue cuman maksud gue tuh baik, lu belinya di sini neng, beli di sini. Kata TikTok, Anda mau nyuruh follower Anda membeli di platform lain, Anda restricted gitu katanya. Sampai gue yang nonton dikit. Kan? Kagak ada linknya. Kalau kalian mau tahu apa aja barang yang aku sepil itu follow Igoy. Kak, aku nggak mau ngeblok dia biar dia ngeliat kebahagiaanku. Menurut kakak di mana? Ya itu namanya kamu masih mikirin dia, masih ngasih energi ke dia, masih pengen dilihat bahagia. Nah, jeruk peres. Lo nggak ngeblokir dia terus lo mau pamer hidup lo baik-baik saja. Ya lo masih ngasih energi ke dia, itu masih energi desperate. Kak, biasanya orang yang NPD itu kenapa sih awalnya bisa gitu? Apa ada jurnal penelitiannya? NPD itu ada genetis sama lingkungan. Aku nggak mau apa ya, kalian lihat ya, banyak orang tua cowok nih, kalian lihat banyak orang tua cowok yang pada saat tua
nggak bisa jalan. Atau fisiknya kenapa? Kalian tahu nggak kenapa? Itu karena mereka suka hajar istrinya, suka abuse istrinya. Banyak kan cowok-cowok kagak bisa jalan, jalannya tunuk-tunuk, kakinya sakit, tangannya sakit, stroke. Kenapa? Karena tangan kakinya digunakan untuk melakukan kekerasan kepada keluarganya, pada istrinya, pada anaknya. Ya, mau dia ngaku mau enggak, gue udah tahu itu polanya kayak gitu. Mau dia nutupin, mau ada orang tua nih nutupin dulu, enggak saya, gue udah tahu polanya kayak gitu. Dan lansia yang terlantar biasanya laki-laki ya, jarang ada perempuan. Ya karena dia tidak pernah sayang sama anaknya. Ya. Kalau lagi tukang selingkuh tuanya gimana kak? Paling nggak ada yang mau ngurusin dia. Anaknya juga sakit hati sama bapaknya. Bener nggak? Ini udah beberapa orang lah yang aku lihat kayak gitu. Masa mudanya jahat sama anak istrinya, masa tuanya sakit. Kalau mudanya jadi ani-ani, tuanya gimana kak? Ada yang pikun biasanya. Pikun, tua banget ya. Tapi aku nggak tahu ya, dia menjadi ani-aninya tuh kayak gimana. Tapi kalau istri yang baik, good wife lah ya, yang maunya digebukin sama lakinya lah apa, itu biasanya meninggalnya baik-baik aja. Jadi ini istri yang gue perhatiin ya, istri yang baik ke anak dan suaminya itu meninggalnya biasanya nggak sakit. Apa kita harus diterima digebukin? Nggak. Ini generasi sebelumnya. Saat dulu kan, jadi orang dulu itu menganggap jodohnya itu jadi harus sabar. Ya, ini kan generasi sebelumnya. Nah, kita kan generasi kita ini pemutus kutukan. Cuman yang gue lihat generasi 2 di atas kita lah ya, berarti yang seumuran kakek nenek kita, itu mostly kalau istrinya yang dizolimin banget lah sama suaminya, itu meninggalnya baik-baik aja. Serius, nggak sakit, senyum, wangi bahkan. Iya, itu yang aku lihat. Kalau laki yang jahat, ya meninggalnya sakit biasanya. Jadi cari laki-laki yang gimana kak? Pas awal-awal dilihat dari apa nih? Gue nggak tahu ya.
Gue nggak intinya gini, menikah itu bisnis. Menurut gue menikah itu bisnis. Kalau karena menikah hidup lu makin sengsara atau nggak lebih baik, nggak usah nikah. Kalau lihat laki itu jangan cuman sebulan 2 bulan, minimal setahun kenal sama dia. Ya. Sekarang udah nggak percaya lagi cowok royal, bucin, provider, ujung-ujungnya selingkuh juga. Kan gue bilang, laki yang nggak selingkuh di mana? Di kuburan. Jadi makanya kita tuh nggak usah berekspektasi apapun. Kalau gue ya, itu real kak, bapakku KDRT meninggalnya stroke tersiksa, tuh kan? Itu aku lihat tuh udah pola ya, aku ngomong kayak gini tuh nggak ngawur loh. Tapi kan kalian ada yang benci sama aku pasti bilang, mana penelitiannya, mana penelitiannya. Ya lu cari aja sendiri penelitiannya. Ngapain nyuruh-nyuruh gua? Udah bagus gue speak up. Bapakku nikah 2 kali dikasih sakit ambeien mulu. Nah, bapak kamu nikah 2 kali, kamu diselingkuhin. Kurang ajar kan bapak-bapak ini. Yang kena karmanya anaknya. Kampret memang. Laki-laki sayang ibu sama adiknya belum tentu sayang sama istrinya. Biasanya kalau terlalu sayang sama ibunya itu agak-agak red flag malah. Kamu dijadiin saingan sama ibunya nanti. Laki-laki nikahin kita juga atas dasar bisnis kebutuhan dia, butuh biologis, rahim, dan suster. Iya emang, nikah itu bisnis. Makanya kalau akan laki-laki itu ada yang gak terima ya sama statementku, nikah kok bisnis, ya lu bokeh aja. Lu bokeh aja. Lu juga mau apa? Mau eksploitasi kita kan? Kalau lu butuh sebuah service ya lu provide. Ini cara dunia bermain ya. Gue nggak ngelihat baik, gue nggak ngelihat buruk. Ini caranya dunia bermain. Ya. Terserah kalian mau bilang, kamu inilah, nasihatmu toksik lah. Dunia ini emang gak adil. Dan semuanya memang transaksional. Semuanya transaksional. Ya. Terserah kalian gak terima atau apa. Intinya di dunia ini semuanya transaksional. Nanti pahalanya di akhirat katanya kak. Emang kamu tahu akhirat tuh ada beneran atau enggak? Jangan sampai kalian dipamer-pamerin nanti pahalanya di akhirat, tapi kalian membiarkan diri kalian itu terluka di dunia ini. Tuhan juga bete ya ngelihat kalian mental korban. Tuhan tuh emang Tuhan suka umatnya hambanya itu terus membiarkan dirinya dilukain. Nggak suka, bete juga. Kalau kamu percaya kamu akan masuk surga, kamu akan masuk surga kok. Kalau kamu nggak percaya kamu masuk surga, ya udah.
kamu akan selalu di neraka itu tadi. Kakak percaya adanya akhirat nggak? Aku percaya setelah kita mati, kita akan masuk ke dalam kehidupan yang kita percaya. Aku nggak ngomongin agama ya. Jadi kalau kita ini merasa kita sudah berbuat baik di dunia ini, ya kita akan masuk surga. Dan semua itu tergantung kepercayaan kita. Dan aku paling nggak suka banget agama itu dijadikan alat untuk nakut-nakutin. Aku gak suka banget. Karena pada nyatanya agama itu jadi alat untuk mengeksploitasi wanita. Dan orang-orang yang berani ngomong kayak gini kayak aku, pasti dikatain iblis, pasti dikatain dasim, pasti dikatain dakjal, pasti dikatain penyihir. Karena aku menolak dibodoh-bodohin sistem. Dan aku kasih insight ini ke kalian. Karena aku gak pengen kalian dibodoh-bodohin sistem dan menderita. Menangis, menderita setiap hari. Itu ya cara mainnya dunia ini. Sistem yang membodohi itu seperti apa? Yang bikin kamu takut. Kamu sadar nggak? Banyak sistem yang membuat kamu takut. Itu yang membuat hidupmu terbodohi. Ya, dengan ditakut-takutin. Kalau nggak nurut orang tua, anak durhaka. Padahal orang tuanya yang durhaka. Suka bentak anak, suka mukul anak, nggak nafkahin anak. Begitu anaknya nggak mau, dia bilang durhaka. Kakak udah baca sekilas Broken Strings nggak? Gini ya sayang, kalian tuh kan udah tahu ya, aku penyintas. Ya, teman-teman yang nonton live ini kan udah tahu aku penyintas. Jangan nyuruh aku baca yang kayak gitu-gitu. Itu bikin aku teringat, ke-trigger. Karena aku mengalami yang hampir persis dengan itu. Ya, ini lama-lama deep nih. Pandangan kakak tentang hijab gimana? Dulu kakak pakai, sekarang enggak. Itu urusanku dan Tuhan. Itu urusanku dan hubungan vertikalku dengan siapapun yang aku percaya. Itu bukan urusan kamu. Dan bagaimanapun penampilanku, aku enggak melanggar hukum. Gitu ya. Yuk minum dulu lemonnya. Udah deep ini ya. Berat banget kayaknya. Ada yang DM aku sih memang. Kak, baca baca Broken String. Aku bilang gini, kamu nyuruh penyintas baca buku kayak gitu tuh jahat. Ya, jahat. Kamu nggak tahu betapa buruknya mengalami itu.
dan kamu nyuruh dia untuk mengalami itu lagi. Walaupun hanya lewat imajinasi. Itu jahat. Gitu ya. Kisah hidupku sebenarnya kalau teman-teman research itu udah kelihatan sih gimana. Ya. Aku tuh bersyukur ya. Jadi tahun 2024 kalau aku googling namaku, itu yang keluar tuh berita-berita yang menyedihkan banget. Tapi sekarang kalau aku googling namaku, itu yang muncul beritanya yang lebih bagus. Ya, bahwa aku influencer, bahwa aku tuh aktivis perempuan, bahwa aku itu menang konferensi, bahwa aku itu penulis e-book. Itu aku udah happy. Dan itu butuh waktu ya untuk membangun itu. Gitu. Ada yang bilang si Miho menerapkan kesetaraan gender. Gue nggak peduli ya masih Miho, mau dia mau kesetaraan gender kayak, mau dia mau jadi hermaprodit kayak, gue nggak peduli. Yang penting lu pada kagak nemu cowok kayak gitu, udah itu dong. Gue nggak peduli orang lain kayak gimana, kan udah tahu contohnya yang ini yang itu ya. Itu aja. Pendapat kakak bertahan karena anak itu nggak butuh ibu ODGJ ya. Anak itu butuh ibu yang waras. Jadi kalau kamu pengen anakmu bahagia, jangan bertahan demi anak, karena anakmu juga muak sama kalian. Kamu kira anakmu itu happy ngeliat bapak ibunya berantem? Dari kasus Miho kelihatan udah banyak perempuan yang minter sekarang, kecuali si trinya Miho. Ya udah, nggak apa-apa, biarin aja. Nanti lama-lama juga dia paham kok. Aku selama pacaran aku terus yang neraktir cowok. Aku itu gimana menurut Mbak? Menurut aku, maaf ya Neng, kamu bodoh. Kalau aku mendingan gak punya pacar. Bayangin, kamu neraktir cowokmu ya, sekali makan yang harusnya kamu bayar 200.000, kamu jadi bayar 400.000 ya. 10 kali makan berarti kamu ada kewajiban bayar 2 juta ya, karena 10 kali makan kan harusnya 2 juta, tapi karena kamu neraktir dia jadi 4 juta ya. 2 juta itu kalau kamu beliin emas ditambahin dikit udah dapet 1 gram. Jadi bayangkan kalau kamu tuh tidak menafkahi Mokondo, betapa kayanya kamu ya. Jadi kalau kamu masih bayarin cowokmu itu bodoh ya, kecuali kamu tuh udah tua, duitmu udah banyak banget, dan kamu bisa beli cowok ya. Ngerti kan maksudku? Bisa beli berondong gitu untuk memuaskan kamu. Ya terserah kalau itu, karena kamu beli servisnya dia kan. Terserah ya. Ngerti ya maksudku? Kalau pengen feminine energi harus pakai warna pink. Enggak juga. Aku juga kadang pakai warna hitam. Kadang aku pakai warna hijau kayak lemper. Kadang aku pakai warna ungu kayak perawan, bukan janda. Kadang aku pakai warna hitam kayak Wednesday. Kadang aku pakai warna oranye kayak kantor pos. Kadang aku pakai warna coklat kayak tanah.
Kadang aku pakai warna biru seperti langit, kadang aku pakai warna putih seperti lagi Idul Fitri. Gak harus pink. Berarti aku sangat bodoh, Mbak. Setiap jalan dia selalu bilang gak punya duit melulu. Iya, bodoh emang. Apa-apa. Kan udah belajar di sini. Jadi gak bodoh lagi. Ya. Gitu. Kak, aku udah dikasih emas DLL tapi udah putus, dirusak. Gak usah dikembaliin ya, Kak. Stres banget, ya. Gak usah dikembaliin. Jual di I Love Emas. Emas yang rusak pun bisa dijual. Lumayan, jadi cuan. Ya. Gitu. Aku kalau galau dengerin Kak Baby atau Uzdas. Yes. Do whatever makes you feel better, okay? And thank God, maybe I'm one of the way to make you feel better. Yeah, that's good. Kak, boleh rekomendasi buku ilmu komunikasi? Nggak bisa belajar. I personally not read any particular book about communication. Yeah, I just practice it. Sorry, I cannot recommend anything. Okay? Kak, aku sering emosi kadang berdebat, kalau gak berdebat kayak jatuh harga diri. Ego, itu ego. Hidup pakai ego tuh capek, buang-buang energi, ya. Jadi nggak usah. Apakah genre lagu juga ngaruh ke energi kita? Iya, aku biasanya dengerin lagu yang jatuh cinta. Gitu ya. Aku kuliah S2, terus doi ketahuan bohong main wanita, harus ngapain, Kak? Kamu udah tahu jawabanku. Ya, Kak masih bingung batasan jadi lembut sama cari pendapatan lebih, ya? Oh, jangan capek-capek lah pokoknya. Boleh nggak sih lagunya galau tapi liriknya aku ganti gitu? Bebas lah. Yang penting kamu gini ya, kalau kalian lagi pengen dengerin lagu galau terus nangis ya udah nggak apa-apa, tapi habis itu happy lagi. Udah gitu aja loh. Nggak usah kayak terlalu dipikir-pikirin gitu lah, kayak menurut kakak aku pantas nggak diriku udah rusak karena dia. Terserah lu. Lu aja gak mau maafin diri lu. Lu masih nanya menurut gue. Gue siapa? Gue siapa menilai lu? Bahkan jika lo pekerjaan lu pelacur pun, gue tuh siapa untuk menilai bahwa lu berdosa? Gue bukan siapa-siapa. Manusia sesama manusia tuh gak bisa ngerendahin manusia lain. Jadi kalau lu dikatain orang, jangan merasa rendah. Karena mereka gak ada hak untuk merendahin lo. Oke? Apa pendapat kakak soal pembahasan yang lagi rame soal wanita dijadikan alat pencetak uang? Lu udah lihat konten gue belum sih? Beribu-ribu biji konten gue. Masih lu tanya? Aku lagi LDM sama suami, caranya jadi wanita tenang gimana? Kalau LDM itu kuncinya adalah nggak kurang kerjaan. Kalau kurang kerjaan jadinya galau pasti ya. OPT ya, overthinking ya. Aku takut nggak pantas untuk suami aku nanti. Kalau lo sendiri nggak ngehargain diri lo, ya pantas aja lo direndahin sama orang terus. Jadi orang tuh yang punya percaya diri gitu loh. Maafin diri lo. Kesalahan yang kemarin ya udah. Ngapain lo pikirin lagi? Lo dikasih Tuhan hidup hari ini, tandanya lo tuh udah dimaafin. Tugas lo adalah maafin diri lo sendiri. Kalau lo sendiri gak maafin diri lo, gak usah hidup. Lo udah dikasih hidup sama Tuhan. Ngapain lo masih nginget-nginget dosa lo yang kemarin? Mau gaya gue jadi maskulin kayak mau apa, terus kalian mau apa? Emang gue ini lagi ngingetin kalian? Gue lagi protek kalian? Gue lagi jadi emak kalian?
Muka lu biasa aja Kak, sakit hati gua. Wah, oke deh, gue senyum. Gini ya muka gue. Udah rame nih. Kita seminar sama ketua dulu. Jangan baper kalau lagi dengerin gue kayak gini. Jangan baper ya. Gimana caranya nggak sombong atau pamer tapi nggak direndahin karena kita nggak pernah flexing. Direndahin gimana sih? Emang lu dikatain hewan-hewan gitu? Apa gimana? Nggak ngerti gue. Kak, ada yang bilang kalau pengen matiin rasa sama suami, caranya cari second choice. I don't think so. Kalau lo sayang sama diri lo sendiri, lo udah nggak mentingin itu suami lo kayak gimana. Lo nggak harus nyari perkutut lain. Lo tau nggak? Itu namanya murahan. Dapat apa lo? Di cut off laki gue nyesek, itu ego. Kalau orang lain itu melakukan apapun, biarin aja. Terserah. Ya, kamu harus fokus sama dirimu sendiri. Gimana caranya mudah mengikhlaskan Kak dan move on? Sadari bahwa lo itu siapa untuk ngatur-ngatur orang lain. Orang lain lo atur-atur. Siapa lo? Gitu loh. Ya. Gimana caranya kakak berdaya finansial? Gue kerja, Neng. Abis kerja gue masih nge-live. Ini namanya gue kerja juga. Abis kerja gue nge-live. Bayangin. Mana ada gue waktu untuk mencegil apa? Ibuku maskulin single mom, kasihan, biarin aja. Kenapa sih? Mau ibu lu single mom kayak, mau maskulin kayak, mau feminin kayak, salah dia lah. Udah tua. Cara menghilangkan trauma masa kecil. Maafin semuanya. Gue sampai udah lepas semua aksesoris gue nih. Sebenarnya gue mau pamitan, tapi kenapa makin rame yang nanya? Cara mencintai diri sendiri mulai dari mana, Kak? Mulai dari mikirin makanan lu apa, lu pakai baju apa, otak lu isinya apa, duit lu berapa. Ya. Kakak kerja di mana? Di bumi. Lu kira gue kerja di matahari? Gue di bumi. Walaupun gue tuh aslinya bidadari surga, tapi gue tuh lagi menyamar kan jadi wanita bumi, buat ngajakin kalian unsubscribe neraka dunia. Iya kan? Cara nurunin ego. Nurunin ego apa dulu? Gue nih ya, pokoknya kalau ada orang yang bikin gue tuh kayak ego gue naik, gue tinggal pergi, sumpah. Tetangga gue minjem duit kagak gue kasih, kagak ngapa-ngapa kan ya, kagak ngapa-ngapa lah, itu duit lu bukan bank. Bank aja bisa nolak nasabah kalau nasabahnya tidak bankable, apalagi tetangga lu. Supaya jangan maskulin sama cowok, jangan kurang kerjaan kata gue mah. Tenang di segala situasi.
Nanti ada waktunya sih lu tenang sendiri. Jangan, nggak usah ingin ngontrol segala situasi gitu loh, ya. Makin lu pengen ngontrol segala situasi, makin kayak berat hidup lo. Nyantai aja gitu loh, cuy. Ya. Kenapa Mukondo suka banget sama cewek berduit, Kak? Ya kan dia Mukondo, Neng. Namanya Mukondo. Diputusin Avo 2 tahun. Lagi lu mau aja sih urusan sama Avo. Cara move on, Kak. Yang nanya-nanya cara move on ini emang orang-orang yang belum sayang sama dirinya sendiri. Nih, gue dulu kan pernah muda juga ya kayak kalian ya. Pernah nangis juga gitu. Tapi gue nggak pernah nanya ke orang gimana caranya move on. Ngerti? Gue tiap putus nih, gue inget nih masa muda gue. Tiap gue putus, gue pasti entah ikut lomba apa kek, kegiatan apa kek, jadi panitia apa kek, menang apa kek, keluar negeri kek. Tiap kali gue putus kayak gitu. Dan gue gak pernah nanya ke orang gimana caranya move on. The hell is that? The hell is that? Gue gak suka sama orang-orang insecure. Lu bilang lu insecure karena beda kasta sama calon suami lu. Terserah lu dah. Gue di sini ngajarin lu pede. Kalau lu mau belangsak kagak pede membusuk di kasta lu, ya udah. Kalau lu terlahir dari kasta rendah, ya lu bisa kok ke kasta atas walaupun jalannya nggak mudah. Tapi kalau lu sendiri nggak percaya diri, ya gimana lu bisa memperbaiki hidup lu? Ya kan? Lo sendiri nggak merasa berharga. Iya gak? Mau gue bilang ke lu berharga nih, lu sendiri nggak merasa diri lu berharga. Lu sendiri insecure. Percaya diri datangnya dari mana, Kak? Dari kemampuan untuk memvalidasi diri sendiri. Ya. Kalian kira orang-orang yang jadi pemimpin di atas sana itu adalah orang yang insecure? No. Mereka adalah orang yang sangat percaya diri dan tahu cara main dunia. That's why mereka jadi orang yang berpengaruh. Jadi pemimpin, jadi politikus, jadi pemilik perusahaan. Karena mereka tahu cara mainnya dunia. Dan bukan orang insecure. Mau jadi apa kalian insecure terus? Buat siswi SMA gimana? Pikirin, ntar lu kuliah di mana, Neng? Belajar. Suami tukang selingkuh, genit, tapi transferan bulanan lancar. Nggak usah lu pikirin. Kalau lu ngerasa bisnismu untung, anggap aja kayak kerja kantoran. Emang di kerja kantoran kagak ada stres. You know what I mean, right?
Setelah sering lihat VT kamu, aku semakin rajin jualan. Ya, good. Gue bikin konten tuh banyak banget loh. Sehari tuh gue bikin banyak banget. Padahal gue jadwal meeting tuh banyak banget nih. Kalian aku kasih tahu ya. Kalian kira aku tidak ada kerjaan? No, kerjaanku banyak banget. Nih. Aku nggak bisa detailin. Ini jadwal meetingku. Yang biru-biru ini dalam seminggu. Penuh. Tapi aku tetap bikin konten saat macet, pulang kerja. Bisa. Jadi apakah kalian kira tidak konsisten itu akan merubah hidup kalian? No. Kalian harus konsisten. Rebook exit plan segera launching ya. Teman Kak Ayu tahu nggak? Kak Ayu konten kreator. Nggak semuanya tahu. Dan biarkan mereka tahu sendiri. Aku nggak mau ngasih tahu. Oke? Sejak aku lihat VT kakak, aku lebih pede banget. Ya, memang kalian harus pede. Sebentar, ini udah mau jam 9. I think I'm gonna end the live, girl, because I've already doing live like almost 2 hours. So yeah, thank you for stay tuned to this live, okay? And listening to what I wanted to deliver, okay? Yeah, I will finish my lemon. It's actually not lemon, it's citrus. It's nice, yeah. This is my dinner. And thanks for accompanying me during my lonely night. I'm so happy that I can at least sparks your night as well, okay? So my best advice is please trust yourself and forgive yourself, okay? That's all. Whatever your past lessons learned, and you have to not be worrying about that, okay? You have to stay chill and try to achieve whatever you wanted to achieve, whatever your goal is, okay? And I believe that you can do that, okay? And thanks, have a nice rest. Good night, bonne nuit, gute Nacht. Thank you so much, okay? Bye.